Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian motor penggerak sistem hidrolik. Yaitu di sini hidrolik menggunakan aliran listrik 3 pas yang menggunakan saklar. Saklar pertama digunakan untuk mengalirkan ke arah rotor 1. Rotor 1 digunakan untuk mengalirkan fluida ke arah sistem hidrolik dan menggunakan kopling tetap. Baiklah, di sini ada motor penggerak kedua digunakan untuk mengalirkan fluida ke arah sistem pendingin. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang air cooler atau bahasa Indonesia adalah kipas fan yang ada di depan sini. Kemudian di belakang sini adalah radiatornya. Kita balik kameramen, diarahkan ke sini. Nah, jadi bisa kawan-kawan lihat di sini ada jaring-jaring. Nah, jaring-jaring inilah yang melepaskan hawa panas dari oli. Jadi oil dari tangki itu diarahkan ke sini dan kemudian diputar kembali, didinginkan di fan cooler. Nah, kemudian dari fan cooler diarahkan kembali ke tangki. Nah, dari tangki diarahkan ke atas. Itu yang teman-teman saya jelaskan tadi. Nah, jadi fan cooler memiliki peran penting karena jika tidak ada fan cooler itu akan membuat viskositas oli itu menjadi lebih stabil. Oke, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kameramen boleh balik ke muka saya. Oke, itu tadi yang saya jelaskan. Semoga kawan-kawan dapat paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem mengalirkan fluida ke dalam mengalirkan fluida ke dalam sistem hidrolik. Ya, di sini kita bisa melihat ini katup untuk membuka dan menutup aliran fluida untuk bisa mengalir ke dalam sistem hidrolik ya. Nah, di sini sih kita akan melihat flow meter. Di sini kita bisa melihat ini adalah flow meter. Flow meter ini berfungsi untuk melihat debit aliran fluida dari dalam tangki menuju mengarah ke dalam manometer. Manometer ini digunakan untuk melihat tekanan fluida tersebut. Nah, tekanan fluida yang akan masuk ke dalam sistem hidrolik ini. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini ada bypass. Bypass ini relief valve. Nah, atau disebut bypass lah ya. Bypass ini digunakan untuk mengalirkan fluida tersebut ke dalam tangki agar tidak terjadi tekanan yang berlebihan mengarah ke dalam sistem hidrolik ini dan terjadi kerusakan sistem pada motor penggerak fluida. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan dari fungsi katup 3/2. Di saat tuas didorong ke depan dan pembuangan ke arah tangki akan tertutup dan ke hidrolik dari sini dia akan terbuka lalu mendorong piston naik ke atas. Waktu di posisi normal dia akan terbuka tiga-tiganya dan hidrolik pun akan menurun. Kalau tuas didorong ke belakang dia akan tertutup di sini. Terus hidrolik pun akan diam di tempat. Oke, baiklah. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Kindoro. Saya akan menjelaskan cara kerja hidrolik yang memiliki katup 4/2. Baik, pertama-tama oli dari hidrolik ini berasal dari dalam tangki yang berada di bawah alat praktek. Ya, di sini terdapat tangki dan tangki terdapat di bawah alat praktek.
melewati flow meter hingga masuk ke dalam selang yang mengalir langsung kepada katup. Di sini jika tuas katup ditekan ke depan, maka hidrolik akan naik ke atas. Sedangkan jika tuas katup ditarik ke belakang, maka hidrolik akan turun ke bawah. Dan di sini akan saya coba hidupkan. Seperti ini contohnya jika tuas hidrolik ditekan ke depan. Dan bisa kita lihat hidroliknya akan naik. Begitupun sebaliknya, jika tuas ditarik ke belakang, maka hidrolik tersebut akan turun. Dan jika setelah kita naikkan, tuas ini tidak kita apa-apakan, maka hidrolik akan tetap pada posisinya. Ini seperti sistem hidrolik yang terdapat pada mobil ekskavator ataupun bulldozer dan sejenisnya. Baik, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.